Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkumus sahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin, kajian subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah kembali pertemukan kita dengan Ramadan 1446 Hijriah. Namun tentu kita tidak ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disampaikan Rasulullah melalui hadisnya. Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala apa-apa selain dengan haus dan lapar saja. Tentu kita ingin mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Baqarah 183, menjadi orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin, kajian subuh yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita teladani bagaimana Rasulullah SAW menjalankan ibadah puasanya. Yang pertama sekali, Rasulullah SAW memulai puasanya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana beliau sampaikan di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus saja, tetapi juga bagaimana kita meluruskan niat kita ikhlas dan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang berpuasa dengan niatnya karena takut kepada atasannya. Begitu atasannya tidak ada di dekatnya, maka dia akan dengan senantiasa dan mudahnya membatalkan puasanya. Ada orang yang berpuasa karena takut dan segan kepada mertuanya. Begitu mertuanya tidak ada di hadapannya, maka dia juga tidak akan segan-segan membatalkan puasanya. Ada seorang anak yang puasa dengan niat karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Begitu orang tuanya tidak ada di dekatnya, dan dia akan gampang saja membatalkan puasanya. Tapi ada orang yang berpuasa murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia sendirian berhadapan dengan makanan, tak ada orang yang tahu, dia tidak akan mau membatalkan puasanya karena dia tahu walaupun orang tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang dikerjakannya. Ma'asyiral muslimin, kajian subuh yang dirahmati Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu sahur dan mengakhirkan waktu sahurnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga mengakhirkan waktu sahurnya mendekati waktu fajar, namun tetap menyiksakan waktu yang cukup untuk beribadah sebelum subuh. Dari hadis lain dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau bersabda, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdiri untuk salat subuh. Aku bertanya, berapa lama jarak antara sahur dan azan subuh?
Rasulullah SAW menjawab sekitar bacaan 50 ayat. Kaum muslimin kajian subuh yang dirahmati Allah, Nabi mengakhirkan sahur, tetapi masih menyisakan waktu sahur sekitar 10-15 menit sebelum solat subuh atau sebelum azan subuh berkumandang. Yang ketiga, Rasulullah SAW berbuka dengan kurma dan air. Sebagaimana disampaikan dalam hadis beliau, biasanya Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa butir rutab kurma basah sebelum sholat. Jika tidak ada, maka dengan tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, beliau meneguk air. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ini mengajarkan kepada kita bahwa berbuka dengan makanan yang sederhana namun penuh manfaat lebih baik daripada makanan yang berlebih-lebihan. Yang keempat, Rasulullah SAW memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah meningkatkan ibadahnya, baik dengan memperbanyak solat malam, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dan memperbanyak sedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Yang kelima, Rasulullah SAW menahan diri dari perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa. Rasulullah mengajarkan bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Beliau bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan maksiat, maka Allah tidak butuh dari puasanya yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu kita harus menjaga lisan, pandangan, dan perbuatan kita selama kita berpuasa. Yang keenam, Rasulullah SAW meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Pada 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau melakukan iktikaf di masjid dan memperbanyak doa, terutama mencari malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, dari cara Rasulullah menjalankan puasa, kita belajar bahwa puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi juga meningkatkan kualitas ibadah, menjaga akhlak, serta memperbanyak amal kebaikan. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan meneladani Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.